Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah part ketiga dari pembelajaran kita mengenai sejarah penebusan. Kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel mulai keluar dari Mesir sampai memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, dan juga simbol daripada miskan atau kemah Musa. Yang Anda lihat di sebelah kiri adalah kemah Musa. Ketika di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk melalui pintu gerbang yang disebut the way atau jalan. Rabi-rabi Yahudi menyebut pintu gerbang untuk memasuki kemah atau tabernakel Musa sebagai the way. Itulah sebabnya Yesus berkata, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Bagaimana caranya kita masuk melalui pintu gerbang the way? Yang pertama, kita harus lahir kembali dari benih ilahi atau spermatheos, yaitu lahir dari air dan roh. Jika kita hanya lahir sekali dari spermanya Adam, maka kita akan mengalami 2 kali kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian kekal atau kematian kedua terpisah dari Allah selama-lamanya dalam lautan api neraka. Namun jika kita lahir 2 kali, maka kita hanya akan mengalami 1 kali kematian, yaitu kematian jasmani. Tanpa lahir kedua kali, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Keselamatan tidak otomatis, melainkan perlu respon iman. Itulah sebabnya memasuki pintu gerbang the way harus dengan iman. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Jadi kita harus memasuki pintu gerbang yang disebut the way atau jalan dengan iman. Halaman adalah simbol daripada faith atau iman dan simbol daripada kanak-kanak rohani. Kemudian di pelataran atau halaman ini terdapat mezbah korban bakaran, di mana jika orang Israel berdosa, mereka akan datang kepada imam besar membawa seekor anak domba. Setelah imam besar memeriksa bahwa anak domba ini layak dijadikan korban sembelian, maka orang tersebut akan menumpangkan tangannya di atas kepala anak domba sebagai simbol bahwa semua dosa-dosa daripada orang dan keluarganya akan dipindahkan kepada anak domba tersebut. Sehingga anak domba itulah yang akan mati disembelih di atas mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran adalah simbol pertobatan dari manusia lama, berbalik dari dosa, penyesalan, dan buah-buah pertobatan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Ada bejana pembasuhan di situ, yang disebut juga dengan kolam basuhan atau lautan. Ini adalah simbol daripada baptisan air. Sama seperti bangsa Israel, perjalanan rohani kita dimulai dengan Paskah, yaitu menerima pengorbanan Yesus sebagai anak domba Paskah yang disembelih bagi penebusan dosa kita. Ini adalah Paskah pertama yang dilakukan orang Israel di Mesir, yaitu tiap tanggal 14 bulan Nisan. Di hari inilah Yesus mati sebagai anak domba di atas kayu salib. Paskah atau Pesak artinya dilewati dari kematian. Sama seperti Israel dimerdekakan dari perbudakan Mesir, maka kita juga dimerdekakan dari perbudakan dosa oleh darah Yesus. Setelah bertobat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dibaptis dengan air. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Dia menyucikan jemaat dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini simbol daripada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan adalah lambang atau simbol daripada baptisan air, yaitu lambang pertobatan dan lahir baru. Kata baptisan adalah terjemahan dari kata Yunani baptiso yang berarti dibenamkan atau immerse. Baptis berarti juga sunat hati. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Rasul Petrus mengatakan bahwa kita diselamatkan dengan kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Begitu juga bangsa Israel, kata Rasul Paulus, untuk menjadi pengikut Musa, maka bangsa Israel telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Ketika Musa membelah Laut Merah atau Laut Teberau, inilah gambaran dari baptisan air dan kematian manusia lama yang berdosa. Roma 6 ayat 3-4 mengatakan bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan sebagai lambang hidup baru ini harus dilakukan dengan cara dibenamkan dalam air. Sama seperti ketika kita lahir, kita dikeluarkan dari air ketuban dalam rahim ibu kita. Demikian juga ketika kita lahir baru.
Kolose 2 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan bahwa kita telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan di dalam Yesus Kristus kita dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kita juga turut dibangkitkan oleh iman kita yang bekerja oleh kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan ini adalah syarat untuk menjadi warga Israel secara rohani. Kita tidak boleh berhenti pada baptisan air, kita harus mengalami baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Kita harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus melalui tirai ruang kudus yang disebut dengan the truth atau kebenaran. Di dalam ruang Maha Kudus ini ada menoreh dan meja roti sajian, simbol Roh Kudus dan firman yang menyucikan dan mendewasakan. Ruang kudus ini adalah simbol pengharapan, doa dan karunia-karunia roh. Kita harus mengalami baptisan yang kedua, yaitu baptisan di dalam Roh Kudus dan di dalam firman sebagai lambang hidup baru. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dialah yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya, dan Dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ruang kudus adalah simbol di mana perjalanan bangsa Israel sampai ke Bukit Sinai. Di Bukit Sinai mereka mengalami Shavuot atau Pentakosta, yaitu menerima 10 perintah Allah dan turunnya Roh Kudus. Kita lihat ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari raya Pentakosta, ini di dalam perjanjian baru, maka semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika rasul-rasul tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh atau berbahasa lidah, maka bingung dan heranlah semua orang yang mendengarnya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini adalah antitesis daripada Kejadian 11 di Menara Babel ketika Tuhan menyerahkan anak-anak manusia dengan memecah bahasa mereka. Disinilah Tuhan menyatukan kembali bahasa-bahasa seluruh dunia supaya Injil dapat diberitakan kepada segala bangsa. Ruang kudus melambangkan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian tiba di Gunung Sinai dan menerima 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Hal ini terjadi 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Hari itu diperingati sebagai Shavuot atau Pentakosta tiap tanggal 6 bulan Sivan. Lalu bagaimana Pentakosta terjadi di dalam perjanjian lama? Hal ini dicatat di dalam Shemot Rabbah 5 ayat 9, yang merupakan bahasa Ibrani untuk The Great Exodus atau keluaran yang besar. Pada saat pemberian hukum Taurat, Bani Israel tidak hanya mendengar suara Tuhan, tetapi mereka benar-benar melihat gelombang-gelombang suara yang keluar dari mulut Tuhan. Mereka memvisualisasikannya sebagai lidah-lidah api atau zat yang berapi-api. Setiap perintah yang keluar dari mulut Tuhan mengelilingi seluruh perkemahan Israel dalam wujud lidah-lidah api. Kemudian lidah-lidah api ini kembali kepada setiap orang Yahudi satu persatu. Jadi mereka masing-masing dipenuhi oleh lidah-lidah api seperti para rasul yang terjadi di dalam perjanjian baru. Selanjutnya, Rabbi Yochanan berkata, suara Tuhan seperti yang diucapkan terbagi menjadi 70 suara dalam 70 bahasa, sehingga semua bangsa harus mengerti. Angka 70 dalam kitab suci ini dikaitkan dengan jumlah bangsa-bangsa yang diserakkan oleh Tuhan di Kejadian 11, yaitu Menara Babel. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 6, Rasul Paulus menyatakan pentingnya baptisan Roh Kudus. Dia bertanya kepada murid-murid di Efesus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Mereka menjawabnya, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kita harus sampai ke Bukit Sinai tempat Musa menerima 10 hukum Taurat. Ini adalah gambaran baptisan Roh Kudus di hari Shavuot atau Pentakosta, yaitu melalui tirai yang kedua yang kita sebut dengan the truth atau kebenaran dan masuk ke ruang kudus. Pada video berikutnya kita akan belajar mengenai baptisan yang ketiga, yaitu baptisan api. Shalom.